Untung belum mulai ya. Apa? Enggak. Ini urusan perempuan, Bapak nggak boleh tahu. Oh iya, oke. Bapak ada opening ya, Pak? Nggak ada. Oke, selamat datang. Hari ini kita sebenarnya mau ngobrol-ngobrol aja sih tentang kok menyimak banget ya. Terus saya harusnya gini. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang gimana rasanya udah kerja tapi harus kuliah juga. Kalian berdua kan udah punya penghasilan nih. Nah, Jit, kamu kan sebagai co-host, timpalin dong. Oh, jadi saya iniin Bapak. Iya, timpalin saya. Jadi kan saya hostnya nih ceritanya nih. Kamu co-hostnya nih. Bintang tamunya ada Gaby. Bibi. Oke. Oke, paham? Enggak ya, sebentar ya. Gab, kenalin diri dulu dong. Kamu tuh namanya siapa? Kegiatannya apa aja? Nama lengkap, Pak. Boleh. Nama aku Gabriel Korin, kegiatannya ngampus sama syuting aja udah. Oh, syuting apaan? Nggak tahu, emang Gaby tuh pemain sinetron? Dulu, Pak, udah kuliah. Jarang masuk juga. Buka-bukaan nih. Gak apa-apa. Pemain apa tadi? Kalau dulu sinetron, sekarang lagi fokusnya ke iklan. Oke. Iklan apa tuh? Apa aja? Ada contoh iklannya nggak? Ada permen super tau nggak sih yang Oh, asal? tahu. Nih, ting. Nanti itu diedit aja ya. Dulu sempet main sinetron apa, Gap? Roda-roda gila. Kayak geng motor gitu loh. Di tahun 2022. 2022. Awal masuk kuliah. Oh, berarti tapi kuliah dulu baru main sinetron atau Sinetron dulu baru kuliah. berarti lulus SMA itu main sinetron dulu. Berapa lama tuh? 4 bulanan lah, Pak. 4 bulan 5 bulan. Mm-mm. Itu main sinetron, abis itu udah ngurus-ngurus mau masuk kuliah kan. Iya. Kata papa, udah ini sinetron cuman buat kayak ngisi ruang aja katanya gitu. Isi waktu. Karena nanti kan kuliah setiap hari kan. Terus habis itu kayak ya udah. Tapi sebenarnya tuh aku maunya ya sinetron gitu. Nggak mau kuliah. Enggak. Terus habis itu ya udah ikutin aja. Terus habis itu jadinya aku kayak kalau iklan kan cuman kayak beberapa hari. Cuma syutingnya sehari kayak gitu-gitu doang kan. Jadi kayak kalau kuliah tuh masih bisa izin. Jadi ya udah selesai dari sinetron aku ambil iklan. Sebelum masuk itu sempat aku ada iklan dulu, ada iklan Mitsubishi, abis itu baru masuk PKK. Oh, berarti main sinetron dulu 4 bulan, after itu ada 1 iklan, baru masuk kuliah. Nah, pas kamu kuliah, gimana nasib sinetron dan nasib iklannya? Kalau iklan sih masih bisa dikontrol ya Pak, tapi kalau sinetron itu ya nggak bisa, jadi saya nggak ngambil kan. Nah, tapi pas berjalannya waktu, semester 4 ini saya mulai tergoda gitu kayak, tapi duitnya tuh oke banget. Bukannya semester 6 ini kamu ya? 4 kemarin. Oh, kemarin, semester kemarin. Oh. Terus saya Angkatan berapa sih berarti? 22. Oh, Kamu berapa? Angkatan berapa? Cuma beda setahun? Kau udah lulus, Bridget? saya kecepatan sekolah setahun. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Saya udah lulus karena ya ini udah selesai. Udah Kok kamu belum? kan saya 22. Tahun depan ya berarti ya? Harusnya kalau saya kemarin nggak cuti. Oh, berarti cuti 1 semester. Terus? Terus habis itu di semester 4 ini saya mulai tergoda ya kayak lumayan banget gitu kan. Karena kalau iklan kan juga kadang-kadang juga dan itu kompetitor gitu loh Pak. Jadi nggak bisa misalnya udah ngambil susu itu udah nggak bisa lagi kayak permen itu susah kayak permen susu gitu. Jadi suka ribet gitu kompetitor. Terus habis itu makanya kayak ya udah deh coba aja mulai lagi kan ngambil sinetron di semester 4 dan ternyata absen saya banyak yang tercekat. Gak apa-apa kalau ada duitnya mah. Oh. Gak boleh. Parah. Ini masukin semua, ini nokat ya, ini nokat. Ya pokoknya gitu, terus habis itu karena banyak yang tercekal, jadi kayak sayang kan, udah bayar tapi banyak yang tercekal kan, jadi banyak yang ngulang. Jadi semester 5 saya kayak ya udah deh cuti aja gitu kan. Saya bilang ke papa, awalnya papa tuh nggak bolehin.
Terus saya bilang kayak, udahlah nggak apa-apa, sekali aja 1 semester aja. Tapi jangan ini ya keterusan ya. Papa tuh takut keterusan, takut kenyamanan udah nyari duit. Jadi kayak pendidikan itu nggak dilanjutin. Takutnya gitu kalau papa. So aku bilang nggak apa-apa, udah 1 semester aja ya. Udah 1 semester. Jadi semester 5 aku cuti, lanjut lagi semester 6. Berarti sekarang kamu semester 6. ya. Semester 5-nya kemarin sempat cuti. Oh, oke. Emang kenapa main sinetron atau main iklan itu menggiurkan banget? Emang kayak duitnya gede banget ya? Kalau mau Boleh di-spill nggak sih? Kalau mau ngomong duit gede sih iklan sih Pak. Ya. Pada main sinetron. Iya. Tanya dong langsung, berapa gitu? Oh enggak dong. Berapa? Gak boleh guys. Karena kalau iklan itu kan cuman kayak misalkan kayak kemarin saya iklan Mitsubishi. Saya syuting itu emang agak lama sih, 2 minggu. Ya. Seminggu di Jogja, seminggu di Jakarta. Itu gede banget, Pak. Bisa beli iPhone terbaru nggak? Bisa banget. Wow. Bisa. Itu jujur saya aja tuh kayak shock, kayak dengan umuran saya mendapatkan uang sebesar itu kayak, hah, gue harus ngapain gitu. Cuman kerja 2 minggu lagi gitu ya. Oh, sebesar itu berarti ya? Banget. Kerjanya kamu 2 minggu, gajinya segede itu, terus akhirnya kenapa tetap milih untuk lanjut kuliah? Ya itu kewajiban saya. Papa. Oh, karena papa. Lebih tepatnya kayaknya. Benar, itu yang harus wajib Pak, harus lulus. Wajib harus lulus. Gimana Jit, kalau kamu kan punya bisnis juga, Heeh. jualan apa? Boleh cerita? Ya saya jualan cincau, tapi kan kalau saya kan papa saya yang jualan, jadi kalau saya bantuin mah bantuin dikit-dikit aja. Oh, nggak banyak duitnya berarti? Mam. Tanya, ada yang mau tanya nggak Jit? Tapi berarti kalau misalnya saya jadi dia juga, saya mah mendingan nyari duit. Iya Kalau kan? duitnya segitu Iya mah kan? daripada ini. Project terbesar yang pernah kamu kerjain apa? Itu Mitsubishi Pak. Mitsubishi itu yang tadi syutingnya 2 minggu di Jogja. Itu kok bisa 2 minggu sih? Seminggu di Jogja tuh ngapain aja? Seminggu di Jakarta itu ngapain aja syutingnya? Ini kan iklan mobil ya Pak. Kan iklan tuh nggak sampai 1 menit kayaknya ya. Nah, kenapa bisa 2 minggu syutingnya? Itu juga saya agak bingung ya, cuman kayak ya udah. Iya. Tapi emang gitu Pak, biasa syuting iklan tuh kayak lama, tapi kayak cuman 15 detik, berapa detik yang keluar kayak gitu. Mau nanya, ini iklan buat di TV TVC. atau TVC? TVC. TVC itu apa? Ya, TVC itu apa? Iklan TVC itu kayak all media gitu loh. Ada yang di TV, ada yang di YouTube. Kayak gitu. All media pokoknya. Gitu. Berarti tadi ngapain aja kegiatannya? Ya, kalau kan ini iklan mobil ya Pak. Jadi tuh mereka tuh ngejarnya kayak yang tebing-tebing gitu. Oh, tempat-tempatnya yang ekstrim gitu. Kayak ngetes kayak rodanya kayak gitu-gitu, kayak pas kayak jalanan rusak kayak gimana kayak gitu-gitu, kayak mau ngasih tunjuk gitu. Terus kayak ngeremnya tuh kayak gimana, jadi kayak ditanjakan kayak gitu-gitu di tebing gitu deh Pak. Seru banget tapi emang. Terus nyari sunset kayak gitu-gitu. Berarti yang dicari adalah tempatnya, terus view-nya, terus detail yang ngambilnya. Kamu di situ sebagai apa? Apakah kamu kayak Aduh, mau nanya. langsung dong nanya dong. Ya udah, gimana Jit? Nanya dulu. Enggak apa-apa, Bapak aja. Jadi kamu sebagai apa nih? Apakah kamu kayak pemeran utama yang nyetirnya, atau kamu tuh sebagai mungkin siapanya? Pasangannya atau anaknya atau kayak gimana? Jadi ada 2 versi Pak. Yang satu versi family, yang satu versi friend. Tapi kamu, dua-duanya kamu? Enggak, yang family ada bapak, ibu, anak. 4 tuh, anaknya cewek cowok. Yang aku itu friend. Jadi kayak satu pacaran, yang satu temenan aja. Kayak Friends. satu circle gitu, enggak dong. Nggak friendzone. Friendzone dong. Jadi kayak kita satu circle aja gitu, yang satu pacaran, yang satu temenan, udah gitu doang. Nah, aku yang temenan. Oh, baru. Kamu duduknya di belakang berarti? Jadi nyamuk. Jadi nyamuk. Temennya cewek juga apa cowok? Cowok, jadi cewek cowok. Iya berarti friendzone itu mah pasti. Iya ya Jis ya? Mana saya? Iya, Boy. Iya cari ini aja sih.
Iya gitu. Nah terus kalau yang di Jakarta itu kayak cuman butuh green screen-nya doang sih Pak. Kayak detail-detail kitanya ekspresi kayak gimana gitu. Oh, berarti kalau di Jakarta di dalam studio ya syutingnya ya. Dan cuma ambil face aja. Kayak wah kayak gitu. Kayak misalnya pura-pura kita yang lagi ngeliat ke pemandangan itu kayak dari dalam mobil kayak gimana ekspresinya kayak gitu-gitu. Banget. Bapak mau nggak? Mau nggak ya? Saya tuh nggak bisa acting. Jadi kalau misalnya, ya semua ini real. Jadi kalau misalnya disuruh kayak kamera roll and action, nah itu tuh udah langsung Blank ya. blank, gelagapan, terus sok keren tuh sih. Kalau kita di depan kamera itu ya sok keren aja, padahal aslinya nggak bener-bener kayak gitu. Jadi kalau diajakin buat main sinetron atau syuting kayaknya nggak bisa deh, deg-degan gitu, demam kamera. Saya juga masih suka deg-degan Pak. Sampai sekarang. Sampai sekarang kayak misalkan casting. Disuruh ini. Sebenarnya bisa, udah biasa kan kayak ya udah aja, tapi kayak deg-degan aja gitu kayak gue bisa nggak ya kayak gitu. Kalau kamu mau Jit, diajak main sinetron atau main iklan gitu? Nggak cocok kayaknya deh. Ini orang-orang begini, ya ampun, cengengesan mulu Pak. Yang ada itu saya diomelin sutradara. Udah pulang aja kamu. Karena emang kita tuh kayak nongkrong aja gitu Pak, ngerti gak sih kayak kita kerja tapi kayak nongkrong karena anak-anak muda semua. Tapi kan di film itu pasti ada yang jadi orang tua gitu-gitu. Kalian tuh nongkrong bareng nggak sih, duduk bareng juga gitu? Mayoritas anak-anak muda. Kayak geng motor cowok ada 2, geng motor cewek. Terus ada lagi yang ya itu yang jahat ininya itu anak muda semua kan. Jadi kita kayak kalau lagi break itu di Motornya tuh motor apa, Wak? kalau yang cowok-cowok itu moge. Kalau yang cewek itu Belum ke situ. Bentar lagi itu jawab dulu, nanti saya baru mau bilang kalau Suprax boleh nggak gitu. Udah ulang. pura-pura nggak tahu ya. Pura-pura nggak tahu. Kalau yang cowok-cowok moge, kalau yang cewek-cewek, Itu custom Pak, kayak motor custom gitu. kamu bisa berarti naik motor? Bisa. Motor kupling. Motor kopling. Motor Suprax nggak bisa kan? Tahu? Motor Supra apaan sih? Itu Supra Bapak, tau gak sih? Yang Supra. punya ber gitu. Supra. Iya. Oh, Supra motor X. bebek. Oh iya tahu. Supra X-nya Brigit itu tuh terkenal banget di sini, di KKG, di Sunter. Bener. Gitu. Oh, oke. Tadi iklan udah. Sinetron, kalau sinetron gimana ininya? Duitnya. Pengalamannya gimana kalau di sinetron? Sinetron tuh kayak cari nama sih Pak, lebih ke cari nama. Karena waktu itu aku sinetron itu bayarannya itu per episode. Jadi kayak misalkan hari ini syuting episode 5, besok syuting episode berapa nanti dikalkulasiin sebulan. Kayak dalam bulan ini kamu udah syuting berapa episode, nanti tinggal dikaliin dari 1 episode kali 10 episode misalkan kayak gitu. Satu hari itu 1 episode syutingnya? Bisa 2 hari, tergantung. Overtime. Oh, oke. Tapi kalau 1 hari nggak beberapa episode gitu? 1 hari jadinya jadi 2? Satu episode. 1 hari 1 episode. 1 hari berapa tuh? 1 episode. 1 hari, 1 episode berapa? Boleh spill nggak sih? Range-nya. Range, kamu sebagai pemain baru. Ya, pemain baru terus berarti bukan pemeran utama ya? Bukan, aku PPU, pembantu pemeran utama. Pembantu pemeran utama. Spill dong, boleh nggak sih? Range aja. Pengen tahu nggak, Brigit mau jadi pemain sinetron katanya? Enggak, saya takut gini aja denger cerita sutradara orang. Range-nya dari 1,5 sampai 3. 1,5 sampai 3 itu 1 episode. Bisa 24 jam tuh syutingnya. Bisa seharian, bisa juga kayak misalkan di episode ini kamu cuma 1 scene, itu lebih enak banget. Tapi dibayarnya berapa? Per episode tetap. Oh, walaupun scene-nya sedikit, tapi hitungannya episode-nya gitu. Dan dibayarnya per bulan. Per bulan, jadi per bulan dikalkulasiin aja tuh. Misalkan sebulan ini aku udah syuting 9 episode, tinggal dikaliin. Oh, dikali 9. Paling banyak 1 bulan berapa episode? 10 sih. Oh, itu udah paling banyak 10 episode itu. Dan itu akhirnya bikin kuliah kamu ini tercekal gara-gara nggak
Iya benar. Jadi kayak kalau soalnya kalau sinetron Pak itu jadwalnya nggak nentu. Kayak bisa nih hari ini aku free nih, nggak ada dikasih tahu apa-apa. Ntar jam 9 malam, pokoknya batas itu jam 9 malam. Kalau emang jam 9 malam aku nggak di chat ada callingan, itu berarti aku free besok. Tapi kalau jam 9 malam nanti sampai jam 9 malam aku di chat kayak besok callingan jam 5 atau besok callingan jam 10 ya di sini. Sampai jam berapa nggak mungkin dikasih tahu. Dan skrip itu tuh pasti dikasih taunya besok, kayak dikiriminnya skrip itu tuh besok, jadi kita nggak tahu kita ada berapa scene gitu, ngerti nggak sih Pak? Oh iya, oke. Berarti ini malam nunggu jam 9, besok ada syuting atau enggak? Misalnya ada besok syuting jam 8 pagi, nah berarti kamu jam 8 harus sudah ada di lokasi, terus baru dikasih skrip. Paling besoknya pas lagi pagi-paginya baru dikirimin filenya gitu loh. Sebelum di lokasi. Sebelum di lokasi, jadi udah disuruh dibaca-baca dulu. Ngapalinnya kapan? Ngapalin ya? Ya harus gitu deh. Kamu bener harus hafal semua. Iya harus hafal. Atau enggak kayak ya improve aja. Yang penting intinya sama. Nggak harus plek ketiplek iya, gitu kan. Improve. Kan biar natural aja gitu. Bisa nggak, Jit? Nggak bisa. Itu biasa berapa banyak ininya, scene-nya gitu nggak ada ya? Dulu aku pernah sampai overtime. Sampai overtime itu aku callingan. Emang yang waktu pas zaman-zamannya motor itu Pak, itu Si roda-roda gila itu? roda gila itu enak karena kan anak motor ya. Gak mungkin dong anak motor jalan-jalan siang-siang. Iya, pasti malam. Pasti sore atau nggak malam. Jadi saya kebanyakan tuh sore atau nggak malam. Take-nya itu. Oke. Callingan saya tuh paling kayak siang pun kayak jam 2 kayak gitu. Terus sorenya itu jam 5. Jam 5 on calling gitu kan. Cuman take-nya itu jam 7 kayak gitu-gitu. Dari jam 5 sampai jam 7 ngapain? Kita nongkrong aja. Itu makanya nongkrong. Kayak Sambil baca-baca. ntar baca-baca kita pasti kayak menit-menit detik-detik terakhir kayak ini nanti dikit lagi Black Angel ya take gitu kan aku namanya Black Angel Itu ya take gengnya. iya itu gengnya Saya udah baca-baca dikit. Oh, udah baca. Kalau kayak Bridget gini bisa masuk Black Angel nggak? Nggak cocok Pak, mata saya nggak ada. Itu semua matanya. Emang iya. Terus sangar-sangar gitu Pak cewek-ceweknya. Kalau kamu cocoknya jadi Mean girl. oh mean girl banget, jahat-jahat. emang jahat Pak. Oh. Kamu cocoknya jadi geng apa? Udahlah saya yang cupu-cupu aja lah yang di perpustakaan. Oh oke, berarti tadi baru kenapa nggak, misalnya tadi kan callingan jam 5, kenapa nggak langsung kayak diapalin biar jam 7 pas take itu tuh udah apal gitu? Kenapa harus detik-detik terakhir? Karena kita pasti kalau udah mau take detik-detik terakhir tuh nanti kita latihan lagi Pak. Latihan yuk kayak gitu. Latihan nanti pas di malah justru enaknya tuh latihannya tuh pas di set Pak. Jadi kayak udah langsung ngalir aja, ngerti gak sih Pak kayak? Emang di set nggak diomelin sama sutradara? Kayak lightingnya nih belum ini. Oh. Set kita udah harus standby kan. Nah itu kita sembari nunggu ready kita udah latihan gitu kayak latihan yuk. Kamu actingnya emang belajar acting atau dulu anak teater gitu-gitu? Enggak. Emang anaknya suka drama aja Pak. Suka drama. Kamu paling jago acting apa? Marah sama ngebully. Coba marahin dia dan bully dia. Marahin apa? Mukanya udah bullyable banget sih ya ini. Tapi emang di situ aku juga ngebully. Oh iya. Kan aku nyulik orang gitu. Kayak diculik. Ya, kayak udah jadi anak baby girl kayak gini kayak gitu. Oh iya. Kayak gitu. Bagus banget actingnya beneran. Iya, saya aja merasa terintimidasi. Coba kayak Gaby, Bridget bisa nggak tadi? Gimana tadi? Udah jadi baby girl kayak gini. Tanya aja saya nggak dapet. Coba. Udah jadi baby girl? Hah? Udah jadi baby girl kayak gini kayak gitu. Udah jadi baby girl. Udah fix saya diomelin sutradara, pulang kamu. Ngomongnya belit tuh gitu. Iya. Keren. Tadi sebelum kesini ada casting dulu. Test cam. Oh, test cam. Apa bedanya test cam sama casting? Beda sih Pak. Hah? Apa bedanya? Sama-sama aja sih. Jadi Sama apa beda?
Jadi kayak aku ini tadi sekalian sama ketemu orang produsernya. Nah, sebenarnya mereka itu hari ini jadwalnya itu mereka tes cam. Karena kemarin tuh aku sebenarnya disuruh casting. Cuma aku nggak bisa kemarin. Jadi kata ya udah besok kamu datang aja karena besok kita mau tes cam. Kamu besok datang ketemu langsung sama prosedurnya. Produsernya kayak gitu. Jadi nanti kayak gimana-gimananya gampang ya udah. Jadi merekanya tuh tes cam, akunya ketemu sama produsernya gitu. Jadi sembari mereka tes cam kayak gitu. Untuk project apa? Iklan. Bedanya tes cam sama casting? Kalau casting tuh kayak misalkan aku misalkan brand A, minuman lah ya. Ya. Terus abis itu aku butuh talent yang mukanya oriental gitu. Dan minuman ini. Terus kamu kan oriental kan, mukanya cocok tuh kayak boleh nih. Mukanya udah cocok, semuanya udah cocok, udah cakep apa semuanya tinggal di tes actingnya. Aku butuh buat nanti skenarionya kayak gini, nanti kamu minum, habis itu nanti kamu kayak nikmatin apa segala macam, melihat di sekeliling kamu apa gimana kayak gitu. Itu casting. Kalau tes cam? Kalau casting berarti belum tentu keterima kan, karena banyak orang lain kan, nih ada si A, si B, si C, nanti yang cocok barulah dikontrak gitu. Ya benar. Itu casting. Kalau tes cam itu yang kayak soalnya ini kayak syutingnya itu nggak di Indo Pak. Wow. Mereka mau ngetes kamera, jadi biar nanti pas syuting itu nggak ribet-ribet lagi, nggak makan waktu. Biar nggak overtime. Jadi mereka kayak ibaratnya kayak gladi resik lah ya di sini ya. Berarti kamu udah deal ya di project ini? Ya nggak sih? Doain aja Pak. Amin. Tapi Gitu. keren banget. Berarti itu lawan kayak banyak orang gitu ya anggapannya. Iya benar. Nah, bersaing. Kalau tes cam ini udah sama ekstrasnya kan nggak mungkin dong ekstrasnya dibawa ke negara ini gitu kan, ya kan? Mereka kan pasti over budget. Brigit, emang tahu ekstras? Itu penambah kan, orang-orang penambah itu kan. Itu Iya nggak bener nggak? Iya benar. Kayak figuran gitu. Figurannya. Jadi kayak sekalian buat syuting sama si ekstrasnya ini, kan nggak mungkin dong ekstrasnya dibawa ke negara ini juga kan, over budget dong mereka. Oh jadi ekstrasnya udah syuting duluan sekarang? Ekstrasnya syutingnya di sini. Green screen. Iya. Oh oke. Ditambah-tambahin sama mereka gitu. Produknya apa sih? Jadi penasaran. Brandnya nggak usah sebutin produknya. Minuman. Oh minuman ini. Vince Cincau itu. Oh, iya. Emang tahu Vince Cincau Gap? Iya kayak enggak. Iya kan. Kok bisa tahu? Tadi kan soalnya bilang jualan cincau. Oh, nggak tahu, nggak ngomong deh kayaknya. Tadi kan papa saya yang jual. Oh iya benar. Oh, ya nggak dibawa. Coba kalau dibawa kan lumayan ya, bisa promo di sini. Sponsor ini. Ada mau tanya lagi nggak? Jit, siapa tahu terinspirasi buat jadi pemain sinetron juga. Cocok sih, saya nggak cocok banget sih. Atau jadi ekstras? Tapi lumayan loh. Ekstras lumayan gajinya. Lumayan. Kayak sehari Berapa gitu dong harusnya? Berapa? 1 juta. Sumpah. Mending saya ekstras lah daripada dagang cincau. Tapi dari pagi sampai malam kayak harus standby terus. Itu biasanya kalau pulang gitu ada nggak yang nginep sampai situ? Katanya kalau misalnya kayak main film gitu-gitu suka tidur di situ. Oh iya, kalau sinetron kan ya makanya itu kan, karena kan dia tiap hari. Kalau sinetron itu yang aku bilang tadi kayak gak nentu kan jamnya apa segala macam, apalagi kalau dia pemeran utama dan dia bakalan ada terus kan di setiap episodenya. Jadi mungkin mereka lebih memilih untuk tidur dan tinggal di sana gitu biar nggak bolak-balik. Gitu. Bapak mau nggak jadi ekstras? Nggak mau. Kenapa? Karena kalau saya kan dulunya tuh orang production house. Saya tuh produser dulu tuh. Dan udah sering ngikutin syuting bener-bener dari 24 jam atau 25 jam tuh udah sering. Jadi udah capek ada di set gitulah. Gitu. Dan emang nggak bisa acting. Energinya habis terus demam kamera banget. Apalagi kamera yang banyak orangnya. Kalau gini kan kamera saya sendiri, terus nggak ada kameramennya. Jadi nggak demam kamera, tapi kalau kamera yang dipegangin sama orang, nah itu tuh nervous banget. Yang lighting apa? Belum lighting, belum mic, belum apa segala macam, nggak bisa gerak deh pokoknya kalau udah kayak gitu. Iya. Sih. Oke, ini kan udah berarti kerjaannya udah berpenghasilan gitu ya. Ada project iklan, ada project sinetron.
kamu memandang dunia perkuliahan itu seperti apa sih? Harus kuliah nggak sih? Dan kenapa akhirnya alasan kamu kuliah selain alasan karena papa ya? Itu ya papa ya oke lah. Tapi buat diri kamu sendiri nih, kamu merasa berguna nggak sih kuliah? Padahal kan ujung-ujungnya kuliah adalah untuk mencari kerja katanya, mencari uang. Sedangkan kamu udah punya uang. Gimana menurut kamu? Berat ya Pak. Oh, Jit, bantuin supaya jadi ringan pertanyaannya Jit. Aduh tadi saya udah mau nanya, saya lupa. Nggak apa-apa. Ya. Menurut saya penting sih. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu itu ternyata kayak banyak yang kepake gitu loh. Seperti? Ya, kayak misalkan buka usaha. Itu kan pasti harus diperhatiin kan BEP-nya apa segala. Ya, ya. Terus kayak oh ternyata yang saya kira di kelas itu nggak penting ternyata penting juga ya kayak gitu. Coba komunikasi apa ya? Komunikasi apa ya? Apa ngaruhnya buat karir kamu sekarang, Jit? Oh, ada pelajaran sosial media. Soalnya dosennya di sini. Cuma itu aja ya selama 3,5 tahun itu yang paling penting ya? Iya, kalau teori-teorinya saya aja sekarang udah gak hafal. Jadi jangan telan mentah-mentah apa yang dosen jelasin sebetulnya. Karena di dunia kuliah ini nggak cuma kayak kalian harus menghafal sesuatu, tapi membentuk pola pikir kalian gitu loh. Iya. Banyak ya, misalnya yang perlu dipelajarin kedisiplinannya. Kalian harus masuk misalnya jam berapa, terus belum lagi kedisiplinan bikin tugas. Kayak gitu-gitu kan sebenarnya bukan diajarin. Disiplin adalah, kan nggak gitu, tapi langsung dosen itu yang ngasih tugas dengan cara dia mungkin ketat masuk dan keluar kelasnya. Terus ditambah lagi misalnya yang kalian pelajarin itu teamworknya, kerjasama. Ketika kalian harus sekelompok sama orang yang beban. Nah, jadi hal-hal yang dipelajari di kuliah itu bukan cuma yang ada di PPT gitu yang dosen ajarin, tapi selama 3,5 tahun kalian tuh belajar apa aja gitu. Karena kalau saya dulu kan kerjanya tuh after lulus bareng sama di perusahaan apa ya, di multinasional company. Nah, jadi sering banget satu tim sama orang-orang yang gak bisa kerja kasarnya gitu. Kadang-kadang saya paling tahu nih tentang suatu hal, tapi yang lain tuh nggak tahu apa-apa, atau yang lain tuh hilang-hilangan. Nah, itu kan sebenarnya udah kita pelajari waktu di dunia perkuliahan. Jadi bukan literally pengertian teori komunikasi, pengertian bisnis. Jadi banyak hal yang kita pelajari selama 3,5 tahun. At least itu sih yang dipelajari buat di dunia nyata. Sama relasinya. Relasi. Tapi kan, bentar, interupsi. Tapi kan kalau kayak gitu berarti dari SD sampai SMA juga sama dong disiplinnya gitu-gitu. Iya betul, karena disiplin kan nggak dibangun hanya dengan 3,5 tahun. Kalian belajar disiplin udah dari TK nggak ya? Ya SD, SMP, SMA. Jadi sesuatu yang harus secara lama dipelajarinya gitu. Tapi kalau misalnya SD, SMP, SMA kan kalian mau pelajari apa yang kalian nggak tahu. Jadi tahu misalnya tambah-tambah, kan dulu kalian nggak tahu sama sekali tambah-tambah kurang. Tapi kalau udah kuliah, namanya kan mahasiswa. Jadi dia maha dari semua siswa. Nah, Ya kan? Jadi mahasiswa kan. betul. Jadi kalian tuh sebenarnya udah pinter. Udah pinter. Kalau siswa kan nggak pinter gitu. Kalau mahasiswa itu udah pinter. Makanya kalau saya di kelas bukan ngajarin, tapi kita diskusi gitu loh. Kalian punya ilmu apa, saya punya ilmu apa, yuk kita diskusi, kita pelajarin. Gitu. Iya. Iya. Jadi berat ya? Iya. Berat Tapi berarti pas pertama kali casting gitu kenal dari mana? Jadi sebenarnya aku udah ikut itu tuh dari kelas 1 SD. Hah? Kelas 1 SD tau gak sih Susu Denkau? Heeh. Kan ada kasetnya di belakangnya. Nggak tahu lagi. Nggak tahu. Jadi dulu Susu Denkau itu kotak kan. Kamu tuh kelahiran tahun berapa? 2004. 2004, Bridget? 2004. Oh sama. Saya kecepatan sekolah setahun, kan tadi saya bilang kecepatan sekolah setahun. Oh, tapi angkatan kuliahnya beda setahun doang ya? Oh ya, terus. Dus Denkau. Dulu itu ada kasetnya di belakang. Nah, di situ dulu. Maksudnya? Aku ada di dalam kaset itu kayak wah gitu. Nyanyi, apa sih? Iklan udah dari SD kelas 1. Iya, itu kayak dunia entertain gitu loh, Pak.
Oh. Itu tuh dari mama. Jadi waktu itu lagi di mall terus tiba-tiba Mall mana? PIM. aduh saya kayaknya agak kurang lupa. Ada agak lupa ya Pak. Itu kayak saya udah masih kecil banget. Jadi ada yang nyamperin ke agensi gitu, nyamperin minta nomor mama, kayak anaknya Lucu, iya, cantik banget, gemes banget, kayak orang Pakistan katanya. Oh. Minta nomor mama, jadinya mulai dari situ deh dikasih broadcast job gitu kan. Habis itu ya udah dari situ sampai SD itu tuh dari mama, jadi yang ngurusin mama. Jadi aku tinggal Iklan-iklan itu ya. iklan. Kalau kakak juga awalnya tuh mau dimasukin ke kayak gini, cuman kayaknya dia tuh kayak kurang gitu. Apanya? Nggak masuk dia, iya. Oh, nggak suka. Nggak bisa kayak depan kamera gitu, dia nggak bisa orangnya. Kakak kamu cewek cowok? Cowok. Oh, cowok. Dia agak introvert gitu. Jadi Jadi dulu terakhir itu dia main film, cuman udah terakhir itu doang. pernah main film? Pernah. Justru malah dia yang main film kak. Dia main film, aku nggak pernah. Wow, film apa? Madun nih. Aduh, apa sih namanya? Aduh, aku lupa. Mamaku ingat ada namanya si ini waktu masih kecil. Jadi Baim. bukan. Oh, Jadi ada si pemeran utamanya. Si ini pas masih Oh, masih kecil, ya. Nah, terus habis itu kakak udah nggak lanjut, terus papa bilang karena absen aku ini banget kan, kayak ini anak masih SD, kayak ya udah biarin aja sekolah dulu gitu kan. Karena walaupun emang itu di sekolahan yang emang kita deket sama ininya, jadi tuh sekolahan itu tuh adalah gereja aku. Jadi gereja aku bikin sekolah, terus aku sekolah di situ. Nah, walaupun emang kita kan deket ya sama orang-orang di situ ya. Tapi kan kayak tetap aja kayak ini anak tuh harus sekolah, bukan masalah absen apa gimana bisa diinin apa gimana, tapi ini anak tuh harus sekolah. Ya udah akhirnya aku vakum, kata papa udah sekolah dulu aja, nanti kalau udah selesai baru terserah deh gitu kan. Makanya, tapi aku pas udah SMP kelas 3 lah, aku udah masuk manajemen. SMP SMA itu. SMA ya, SMP, Oh. SMA. Karena Berarti dari akunya gatel gitu kayak Pengen. iya kayak Gue pengen, gregetan gue gitu, suka. iya, gitu. Itu apa ya? Kayak pernah denger deh. Iya. Ada di Ada ya itu ya? filmnya. Oh. Gitu. Nah, terus habis itu kata papa ya udah tapi jangan sampai ganggu sekolah ya. Terus habis itu bisa selesai SMA, akhirnya aku baru itu tuh yang itu. Terus papa kayak ngeliat kayak ya udahlah, masih libur juga kan, belum masuk. Kan dulu kan kalau dari SMA ke kuliah kan liburnya lama. Lama, ya. Jadi kayak ya udahlah, biar Nena dapat penghasilan walaupun jadi kayak liburnya nggak sia-sia gitu. Berarti dari SD udah kerja, Pak. Iya, benar. Berarti kamu lupa nanya apa tadi ya? Lupa dong. Oh, tapi orang tua kamu ada yang di dunia entertain juga? Nggak ada. Nggak ada, berarti awalnya emang cuma karena di mall aja dia. Iya. Oh iya. Terus emang kayak gitu banyak. Iya, banyak cerita artis yang emang dia tiba-tiba disamperin di mall gitu. Kamu nggak disamperin, Tit? Mukanya begini. Mukanya jelek kurang. Kan kalian sebagai orang Jakarta tuh disamperin sama orang agensi tuh sering banget gitu kayaknya ya. Aku nggak pernah ngerasain sih. Itu aku waktu masih kecil. Oh, tapi kalau sekarang nggak pernah strangers ngedatengin terus ngajak main film gitu, film sinetron enggak ya? Lebih ke nge-DM sih, paling. Oh iya, zaman sekarang udah DM ya. Tapi saya ada juga Pak kayak bikin kayak job iklan ini gitu kan. Saya daftar nggak pernah masuk Pak. Beneran. Disuruh bikin video profile gitu ya? Iya. Pernah ikutan kayak gitu juga? Pernah, tapi waktu itu tuh karena disuruh kan. Terus Disuruh sama siapa? ada yang DM gitu kan. Terus ya udah saya nyoba-nyoba aja kan. Nggak pernah keterima. Coba lagi sekarang. Coba lagi. Emang harus banyak. Terus-terusan kan, dicoba terus. Aku aja kayak misalkan dari aku casting sebulan ini nih. Aku casting misalkan ada 15 atau 10 job. Castingnya. Itu pasti yang keterima 1, 2, Dikit banget ya. 1, 2 gitu. Emang ini harus sering-sering casting gitu. Dari 15 yang keterima cuma 1 itu. Iya. Kayak gitu. Oh oke, berarti kamu sekarang ikut ada agensi gitu? Freelance sih.
Freelance, nggak ada agensi atau manajemennya nggak ada? Saya kenalan agensi, tapi saya freelance gitu. Nah makanya karena itu Pak, karena saya udah sering ikut casting, jadi orang-orang PH tuh udah banyak yang kenal kan. Udah banyak yang langsung kontak ke saya. Oh, oke. Agensi dipotong lagi. Heeh. Tuh. Sinetron project belum ada lagi terbaru? Aduh belum sih Pak, saya nggak berani. Sayang banget padahal. Ya gimana Pak, dikit lagi sih. Iya sih. Nanggung dikit lagi. Nanggung dikit lagi ya. Udah semester 6 berarti sekarang. Rencana kalau Bridget kan ada mau lanjut S2 Bridget? 2. Oh iya. Gara-gara apa tau nggak? Jadi gini kan udah libur 2 bulanan ya berarti. Lulus bulan apa kemarin? Apa ya? Maret. Maret kan? April, Mei, Juni, berarti anggaplah 2 bulan kan? Ih pengangguran gak enak banget sumpah. Sumpah walaupun ya di rumah tuh ada cincau, ada yang kayak buat konten gini. Ih amit-amit sumpah bosen banget. Saya tiap hari pergi sampai diomelin. Sama siapa? Saya cari aja yang pengangguran juga gitu. Terus akhirnya mau untuk lanjut S2? Iya gara-gara dibujuk, udahlah lu sekolah lagi aja lah katanya gitu. Kata papa. Kayaknya papa ini memang. Berarti iya. Padahal ujung-ujungnya jadi apa gua? Tukang cincau. Tapi nggak ada yang tahu nanti jadi Sultan Cincau. Iya kan katanya mau dikasih cabang. Iya, tapi kan udahlah. Ini apa? Oh, enggak lah, enggak tahu lah. Lihat aja nanti lah. Terus S2-nya apa? Manajemen aja yang ada di sini aja gitu. Oh, di yang sini. Daripada akuntansi. Ih, nggak banget. Iya kan. Kok gitu? Lihat angka tuh kayak udah, Ih sama, saya dulu waktu kuliah pernah nangis gara-gara akuntansi di dalam kelas nangisnya. Iya, karena dulu lagi ujian nih, UTS apa UAS ya? Kan saya tuh sekarang masih ada masih ada IPA IPS nggak sih? Ada nggak? Masih ya? Nah dulu tuh saya tuh IPA SMA-nya. Iya, Iya. nggak kelihatan. Aku IPS. IPS. Masa sih nggak kelihatan IPA? Enggak. Dulu tuh saya tuh IPA. Nah tapi kuliahnya tuh bisnis kan, IPS. Nah, bukan tiba-tiba sih ada pelajaran akuntansi. Sedangkan saya nggak pernah sama sekali belajar akuntansi. Di SMA tuh nggak ada. Lah tapi kan IPA itu hitungan. Beda, maksudnya akuntansi yang debit, kredit, neraca itu tuh kan nggak pernah dipelajari sama sekali di SMA. Bukan hitungannya. Ini IPS juga nggak ada. Ada. Apa ya? Ada kalau gua, tapi emang nilainya jelek aja. 20. Ya Allah. Nah, terus di kuliah itu ada akuntansi kan. Nah, belajar nggak bisa-bisa, terus tiba-tiba UAS. Sedangkan teman-teman saya semua itu kan mereka tuh IPS. Ngerjain UASnya tuh gampang banget gitu loh. Kayak ini gampang. Nah, saya tuh nggak bisa. Lihat kanan kiri nggak ada yang bantuin. Karena mereka merasa, iya mau nyontek nggak ada yang nyontekin. Karena mereka merasa itu gampang, nggak usah nyontek gitu loh. Kita dosen dulu nyontek ya. Itu klik apa itu? Apa thumbnail, hook ya. Nah after itu jadi kayak saya lihat kanan kiri nggak ada yang mau nyontekin, terus tiba-tiba mereka kumpulin tuh udah selesai saya nggak bisa kerjain. Iya nangis gini. Nangis. Cengeng. Kok gue bodoh banget ya, orang paling bodoh nih di kelas ini kayaknya gitu. Itulah ceritanya. Terus abis itu bisa Pak? Nggak bisa. Enggak, maksudnya semester. Nggak bisa, makin nggak bisa. Terus kok bisa lulus Pak? Nggak tahu, lulus saja begitu saja. Gitu. Terus lanjut S2 kan. Ada lagi tuh akuntansi, tetap nggak bisa. Saya sampai minta ajarin ke pokoknya teman saya lah, dia jurusan akuntansi. Kayak setiap malam saya belajar sama dia tuh. Jadi teman saya tuh S1 akuntansi, saya S2. Nangis tiap malam. Iya, nangis kayak gimana ya, maksudnya logikanya tuh nggak nyambung gitu loh, nggak ngerti. Jadi sampai S2 pun nggak bisa. Tiap malam. Nangis tiap mata kuliahnya doang gitu. Tapi ya emang kalian waktu SMA tipikal anak yang kayak gimana? Aku Iya, Gaby. SMA itu aku pernah kena SP1. Gara-gara? Gara-gara cabut.
Oh. Enggak, jadi udah masuk kan sekolah aku tuh sekolah Katolik ya, jadi agak ketat ya. Jadi udah masuk. Emang juga satpamnya suka mancing. Lagi istirahat. Gerbang dibuka lebar-lebar, Pak. Apa orang gak ketarik ya? Ya kan? Enggak sih ya, diam aja di kelas gak sih? Ketarik, Pak. Itu ketarik. Terus habis itu pas banget hari Rabu, pramuka. Bener banget. Udah cabut aja yuk, cabut. Kita ngomong-ngomong cabut, ternyata kita nggak sadar kalau yang cabut itu satu kelas. Hah? Satu kelas. Oh. Sisa anak-anak yang ya itu. Ya. Yang barisan depan ya? Ya, kayak gitu. Terus kayak besoknya kita masuk kelas kan. Besoknya set. Kita kayak udah merasa aman aja gitu kayak. Aman gak aman? Udah keluar belum? Udah. Terus habis itu udah besoknya masuk kelas kan. Gitu kan. Terus wali kelasnya masuk. Buat nama yang dipanggil stay di kelas ya. Nama yang dipanggil itu cuman kayak Sedikit ya. sisanya turun ke bawah. Terus saya kayak, waduh, ini kayak kegap deh. Ya udah, terus disuruh muterin lapangan. Lari. Iya, sambil nyanyi gitu. Terus sedangkan itu saya masih kelas 10, Pak. Anak baru banget dong. Nah, terus sekolahannya tuh kayak gini, terus muter gitu. Oh ya. Saya lari di tengah-tengah. Di sini kan, kayak di sini. Jadi kakak kelas tuh bisa ngeliatin dari balkon. Jadi kita kayak, aduh, anjir. Sama, saya juga dulu pernah kayak gitu. Jadi waktu itu baru naik kelas 2. Kelas 2 itu kelas berapa? 10? 11. Nah, baru pindah kelas. Jadi kelasnya tuh dulu tuh nggak ada jendelanya, pindah ke kelas yang ada jendelanya. Kayak gini tapi nggak lantai 2 lah, pokoknya lantai 1. Karena ada jendelanya, mungkin anak-anak norak ya. Ketarik. Iya, ketarik sama itu jendela. Beneran. Wah, ada jendela nih. Nah, kita cabut deh. Cabut, bener-bener kayak cabutnya tuh lompat lewat jendela. Kayak semua. Hampir semua sama. Jadi kayak paling yang nggak lompat itu ya 10 orangan. Iya kan? Nah, abis lompat di seberang sana tuh ada orang tua murid. Orang tua murid itu ngelihat ini anak cewek cowok semua pada lompat, dilaporin lah ke kepala sekolah. Ih, cepu banget, males banget. Iya, kalau Itu emaknya siapa? nggak tahu. Nah, dilaporin ke kepala sekolah, terus after itu besoknya dipanggil. Nih, pertamanya gini, kemarin ada orang tua siswa yang ngelaporin siapa yang lompat lewat jendela. Nggak ada yang ngaku kan, semuanya diem. Kalau nggak ada yang ngaku, semuanya saya hukum gitu kan. Akhirnya ada yang ngaku semua, ya udah. Yang tadi angkat tangan keluar semua, dijemur akhirnya sama. Dijemur terus dirazia rambut. Oh iya benar. Di Jakarta ada nggak sih razia rambut? Ada. Ada kan, dipotong rambutnya. Enggak langsung dipotong sih. Kalau saya waktu itu Kalau cewek kan nggak ada kan? warna Oh. rambut kan. Rambut saya warna gitu kegap sama ininya. Kalau di sekolah Katolik itu Suster. bukan. Bruder. Oh, itu kayak Suster laki-laki, ya. Terus diginiin, rambut saya diginiin. Ini apa nih gitu. Tapi cuma digituin doang. Abis itu besoknya saya Dicat lagi. lagi Kalau cowok langsung digunting nggak? gunting, Pak. Emang agak ini. Iya sama. Apalagi saya kan rambutnya warna aslinya begini. Dan selalu ditanyain, selalu kena razia. Itu rambutnya dicat ya? Enggak, emang aslinya begini. Dan selalu agak sedikit gondrong gitu loh di bawah alis. Selalu digunting jadi kayak poni mangkok gitu selalu. Gitu akhirnya. Iya. Tapi saya cuma 1 tahun doang SMA-nya, iya kan? Beda dong. Dia kecepatan setahun ya? saya 2 tahun. Iya. SMA-nya. Saya SMA setahun, abis itu COVID. Ya nggak ini dong, nggak merasakan masa-masa SMA. Tapi pas kelas 3 itu udah mulai masuk. Tapi ya masih apa? Hybrid. Berarti nggak kenal ya sama teman-temannya? Kenal. Kenal kan SMA satunya kenal. Oh, nggak banyak studennya. Banyak. Tetapi kenal semua gitu ya. Semua. Kalau kamu berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Gimana rasanya SMA tapi di rumah aja? 2 tahun saya SMA normal. Setahunnya di rumah kan? Gimana perasaannya? Ih, enak banget lah. Hah? Kirain nggak enak? Kan SMA-nya pas SMA 3 pas ujian-ujian itu. Iya benar. Oh iya bener. Emang enak sih Pak. Kayak
kita tuh setiap ujian pasti selalu Google Meet. Nyontek. Iya, kita kayak Google Meet. Oh. Udah belum nih, udah kayak ya ampun. Bener. Iya. Tahu nggak sih teman saya sampai sewa guru les 3 biji, 3 3 orang. Ya, 3 biji. 3 biji. Guru lesnya ada 3. Jadi setiap pelajaran tuh beda-beda. Oh. Jadi kita ulangan intinya yang ngerjain guru les. Oh iya benar. Cuman kalian merasa kehilangan momen-momen Iya. kalian main gitu nggak sih? Terus tiba-tiba udah kuliah gitu. Bener-bener. Iya. Awal-awal. Makanya kayak masa cerita saya cuma kena SP1 doang sih Pak gitu. Oh iya ya, cuma gitu doang ya. Iya. Kalau saya banyak cerita SMA-nya itu tadi ya, lompat dari jendela. Terus pernah mobil saya dibobol. Jadi, Lah SMA bawa mobil. iyalah. Iya. Oh kalau di SMA gue nggak boleh, Boleh. Jadi, dikempesin. boleh kalau di saya boleh dulu. Tapi nggak semua SMA, saya kan SMA-nya di Bandung. Nggak semua SMA itu boleh, tergantung. Kadang ada yang parkirannya tuh nggak di dalam sekolah. Ada, kan SMA saya itu di dalam komplek perumahan. Jadi parkirannya tuh kayak agak-agak jauh deket lapangan komplek gitu-gitu. Nah, lagi senang-senangnya bawa mobilnya baru deh kayaknya. Ya mobilnya baru, belum 2 bulan lah. Honda Jazz waktu itu, Warna apa Pak? warna putih. Itu, nah, terus saya, kok tahu sih warna putih? Putih. Ya biasanya gitu, soalnya anak-anak SMA gitu kan. Terus nanti tinggal ganti pelek. Enggak sih, enggak. baru dikasih mobil tuh. Nah, after itu kan nggak cabut sih, pulang sekolah bareng teman-teman. Kita tuh lagi zaman-zamannya punya kamera DSLR. Tahu nggak sih kamera yang di Iya. hobinya hunting foto ceritanya. Gitu. Nggak ngalamin ya? Nah, hunting foto tuh lagi zaman-zamannya banget, foto ilalang, tau gak sih? Ilalang tuh rumput yang tinggi-tinggi. Iya. Ya, nah kita ke sebuah bukit, parkirin mobil di bawah bukit, terus kita tuh jalan ke atas nyari ilalang-ilalang gitu, mau foto-foto. Nah terus udah selesai foto, balik lagi, itu kaca mobil yang bagian belakang, 2 mobil kan, dibobol. Ih, pecah dong. Pecah dan semua tas, kan kita bawa tas, semua tas hilang. Tapi kamera dipegang. Kameranya dipegang, dan itu kan tas anak sekolah, isinya apa sih? Isinya apa, kan handphone juga di sini, kamera di sini. Yang dicolong itu adalah tas buku-buku pelajaran. Terus? Ya udah, hilang aja. Dan itu ya, karena mobilnya baru, saya nggak bilang orang tua. Terus ganti kacanya gimana? Terus pas sebelum pulang ke tempat apa sih, kayak servis mobil tapi yang di pinggir jalan, tau gak sih? Bukan yang di resmi gitu. Pinggir jalan, terus minjem uang tuh sama teman SMA yang paling kaya raya. Ada namanya Zahra. Wih. Zahra punya uang nggak berapa? 500 apa 800 ribu gitu. Buat apa ini dibobol, bla bla. Ya udah ya transfernya tuh diganti. Dan sampai detik ini ayah saya tuh nggak tahu itu mobil tuh pernah kena bobol. Oh iya. Tuh, ayahnya. Buat ayahnya Pak Rizky. Gitu ceritanya. Astaga. Tapi emang seru-seru sih masa-masa SMA ya. Iya, kalian enggak ya? Tapi saya lebih seru SMP sih. SMP emang ada cerita apa? Saya banyak sih kalau SMP. Apa selain yang ditilang polisi? Ditilang polisi. Terus dulu saya tuh bandel. Saya intinya suka pilok-pilok tempat sampah. Mainnya di tempat sampah ya? Enggak. Anak ini Pak apa? Yang pilok-pilokin Mural. tembok. Oh iya. Iya benar, berarti cocok tau jadi Black Angel. Nggak cocok tapi mukanya begini. Ya banyak sih. Ya gitu. Pilokin tempat sampah di mana? Di sekolah. Di sekolah. Bawa pilok. Jadi itu intinya lagi kayak ada prakarya atau apa, intinya disuruh bawa pilok. Terus saya minjem pilok merah teman saya pilok aja gambar love gitu. Love siapa? Nggak tahu. Iya kan pasti ada Bridget, Love, siapa tuh bawahnya? Love aja gitu. Oh. Nah itu. Elah. Kalau kamu SMP-nya gimana, Gap? SMP aku. Ini lucu banget. Tuh. SMP aku pacaran sama kakak kelas. Tapi nggak pernah ketemu. Kan satu sekolah kan? Satu sekolah, jadi ketemu kayak gitu dong. Maaf. Ketemu kalau bisa di sekolah terus kayak cuma gitu, kayak ngeliat, udah gitu dong. Ngeliatnya pacaran. Oh, pacarannya via ini, chat. Tapi kalau ketemu tuh kayak malu-malu.
gitu dong. Enggak. Lucu banget. Paling kayak misalnya kalau di aula kayak cuma ngeliat-ngeliatan gitu doang, kayak aku cariin dia yang mana, terus dia juga cari aku yang mana. Cuma gitu doang, sudah, gitu dong. Geli sendiri gua. Zaman-zaman cinta monyet ya. Iya banget. Jadi Terus kayak balesnya pas di chat, tadi aku lihat kamu tahu. iya, jadi kayak pacarannya bukan pacaran, kayak pacaran online ya. Manggilnya apa? Papi, mami, Enggak dong, enggak. Beb. bunda, umi. Manggilnya kak kok. Oh kak. Dia manggilnya apa? Dek. Dia manggilnya apa? Manggilnya Gap. Oh, Gap. Aku manggilnya kak gitu. Oke. Gaby nih kan kemarin kan Bapak suruh saya nyari-nyari cari dong tentang Gaby gitu kan. Nah, ini pacarnya yang sekarang itu adenya JKT48. Yang kuliah di sini bukan sih? Bener. Kuliahnya di sini kan Gracia itu dulu. Itu Iya. kenalnya dari sini. Anak Ilkom. Oh enggak, aku kenal siapa? Aku kenal Stanley-nya, Stanley itu siapa? adeknya. Bacanya kurang banget. Iya gimana sih? Iya. Iya, Stanley. Kenal Stanley dari sini. Kan dia anak sini, anak akuntansi. Masih kuliah? Angkatan 20. Masih kuliah nggak sih? Oh udah lulus. Aku kenalnya gara-gara kita satu UKM. Aku band, dia band. Kamu UKM band? Sama Mario juga ya berarti? Mario Aming? Mario Aming, Oh, kamu megang apa kalau di band? gitar. Ish, mantap. Kalau si Stanley? Kayak cerekan. Ya aku juga mau lah UKM. Kan. Enggak. Tapi dia juga bisa gitar, kayak nyampur aja sih, kayak misalnya mau belajar apa, kayak gitu. Oh, kalian kenalnya di situ? Kita kenalnya di Makrab. Oh, di Makrab. Karena kan aku angkatan baru awal setelah Covid kan. Angkatan pertama setelah COVID. Aku angkatan awal setelah Covid kan, yang offline. Jadi mereka ini yang udah online itu makrabnya bareng aku, bareng angkatan 22. Jadi mereka angkatan 19 sama angkatan 20 itu makrabnya bareng aku. Oh, jadi 3 angkatan ya? Kenapa ketawa? Ternyata cinlok makrab itu ada nyatanya ya. Bukannya banyak ya kayaknya? Enggak? Gitu. Gak tahu. Saya nggak pernah. Belum kali. Ya udah lulus kok. Nanti Makrab S2? Emang ada? Nggak tahu. Ada, Pak. Nggak tahu. Ya Allah udah tuir-tuir begitu. Enggak. Nggak tahu deh. Bukan S2 udah tuir-tuir. Tergantung kalau S2-nya langsung kayak kamu kan masih muda-muda juga. Kecuali S2-nya yang udah kerja dulu. Ya udah, thank you ya Gap ya udah datang ke episode pertama. Nanti kita lihat episode selanjutnya bareng saya sama bareng Brigit juga dan narsum yang lainnya. Thank you. Bye-bye. Bye. Shoo.